ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Barat memiliki potensi yang tinggi untuk dipasarkan baik di nasional maupun di internasional. Sebab potensi ini memiliki ide, kreativitas, dan juga nilai budaya yang akan terus-menerus dikembangkan. Seperti di ekonomi kreatif kali ini, Glery akan mengunjungi kediaman salah seorang pelaku UMKM tas rajut etnik. Kira-kira seperti apa produknya? Ikutin Glery, let's go! Iya baik pemirsa, saat ini Glery sudah berada di kediaman salah seorang pelaku UMKM tas rajut etnik. Dan kali ini saya sudah bersama Ibu Ika Sartika Tambunan ya, benar ya Bu ya? Panggilannya apa sehari-hari nih Bu? Ika. Bu Ika, oke. Bagaimana kabarnya Bu? Baik? Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik, puji Tuhan. Gimana kegiatan, lancar? Lancar juga. Lancar juga, oke. Nah kita mau berbicara sedikit tentang kerajinan tas rajut etnik yang saat ini sedang digeluti oleh Ibu Ika. Tapi mungkin sebelum itu kita cerita sedikit nih Bu, sejarah. Nah, sejarah dari Bu Ika sendiri, awal mulanya bagaimana nih Bu Ika bisa terjun ke dunia rajut seperti ini, dan juga mungkin cerita sedikit nama dari merek atau branding yang Ibu saat ini laksanakan itu apalah? Tautoba ya? Tautoba. Tautoba. Nah, itu mungkin boleh cerita sedikit Bu? Mungkin saya mulai dari Tautobanya dulu ya. Boleh. Ya. Tautoba itu kan artinya Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Tau itu danau, Toba itu namanya. Jadi Danau Toba itu kita tahu ya, kenal ya Danau Toba ya, itu sebuah danau yang sangat besar itu di Sumatera Utara. Karena saya ini kelahiran dari, saya orang Batak, saya kelahiran sebuah desa di tepian Danau Toba. Ya tepatnya itu di Desa Tambunan di kota Balige ya, namanya Balige, Sumatera Utara. Jadi itu saya semenjak SMA, saya dari lahir sampai SMP masih di kampung di Sumatera Utara itu di Tambunan itu di Balige itu. Kemudian tamat SMP saya pindah ke Pontianak. Jadi saya SMA di Pontianak. Nah semenjak itu berarti sudah berapa tahun ini? Sudah tahun 91 itu. Jadi sudah lebih dari 2/3 umur saya habiskan di Pontianak. Jadi saya merasa sewaktu saya ingin membuat sebuah nama untuk brand saya. Oh ya, yang sebetulnya waktu saya mulai melekatkan sebuah brand untuk produk saya sebetulnya bukan Tautoba. Awalnya bukan Tautoba, saya sempat beberapa tahun, ada mungkin 3 tahun lah, itu Ika's Art saya bikinnya. Ika's Art. Ika dari nama saya, Ika Sartika, tapi saya penggalnya tuh Ika's Art, jadi seninya Ika gitu ya, tapi sebetulnya singkatan dari nama saya juga. Nah kemudian sewaktu saya mengikuti banyak pelatihan kan, kemudian saya diedukasi betapa pentingnya sebuah merek untuk produk kita. Jadi saya coba mendaftarkan ke Haki ya. Waktu saya daftarkan ternyata sudah ada yang mengambil nama Ika's Art itu. Jadi saya coba ganti, biasa kan ada penamaan atau kesamaan nama atau huruf atau apapun itu kan bisa mempengaruhi. Saya sudah coba otak-atik Ika, Ikas, Ika Tambunan, Ika semua itu ada gitu. Jadi nggak boleh. Akhirnya saya pikirkan itu namanya apa ya? Saya pikirkan tuh misalnya ya kita di Kalimantan Barat apa Borneo ya, Borneo Craft kah atau apa itu, tapi saya pikir terlalu umum ya. Borneo itu mungkin juga, akhirnya saya kepikiran saya ini kan orang Batak, terus saya pikir saya sudah merasa ya artinya itu mungkin seumur hidup saya akan habiskan di Pontianak ini ya, di Kalimantan Barat ini. Jadi saya cuma berpikir tuh saya ingin mengenang sedikit sepenggal kenangan saya di tanah kelahiran saya. Jadi saya pikir saya ngambil namanya Tautoba saja. Danau Toba saya coba Danau Toba udah ada yang ngambil. Saya coba bikin Tautoba aman. Saya kan itu kan ada ininya untuk apa, kita ngecek sudah ada yang pakai apa belum sebelum diajukan gitu ya. Waktu saya cek itu nggak ada yang pakai. Jadi saya bikin Tautoba, ternyata memang aman sampai keluar. Sudah sampai keluar mereknya ini dan memang aman. Jadi merek saya di Haki sudah ada dengan brand Tautoba dan sudah punya sertifikatnya.
Oke, Demikian. itu awal mula penamaan untuk brand sendiri. Ya, brand. Ya, ternyata panjang sekali ya untuk menamakan brand aja itu kita butuh waktu yang lama seperti itu ya. Dan pasti ada maknanya juga. Ya, kenapa bermakna Ibu ya. Kenapa? Karena nama saya Totoba? ya mungkin ya saya juga belajar bahwa penamaan itu juga harus ada filosofi ya. Betul. Yang nantinya kan akan melekat dengan brand kita gitu ya. Di samping juga saya pikir Tautoba itu ya bagi mungkin beberapa lidah awam itu kayaknya ada beberapa yang susah menyebutnya gitu, rasa aneh gitu. Ada yang pernah bilang ini kok kayak bahasa Jepang katanya, gitu ya. Tautoba kok kayak susah ada yang jadi Totoba, jadi Tautoba gitu. Jadi saya pikir ya udah biarin aja gitu. Jadi kan supaya lebih mudah diingat aja gitu ya. Tautoba itu ya, karena unik ya. Ya unik gitu ya. Tautoba itu ya ini tas rajut milik Ika Sartika begitu. Wah, mantap sekali. Dari tahun berapa, Bu? Kalau itu Tautobanya itu ini tahun 2025 ya. 2000 keluar sertifikatnya sih 2023 akhir. Saya ajukan. Artinya setelah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan dengan merek Tautoba. Dengan merek Tautoba. Iya. Tapi sebelum itu kan Ibu sudah Ikas merambah Art dunia sudah, ini ya. ya. Dengan merek sebelumnya itu Ikas Art, cuma belum tercatat atau belum terdaftar di Haki. Dari tahun? Dari tahun mungkin 2017 lah. 2017. Ya, saya belajarnya merajut itu mungkin di 2015. Saya masih menjadi seorang guru. Nah, sebetulnya saya ini seorang guru. Iya, ini menarik nih Bu. Latar belakang Ibu sendiri nih. Bagaimana Ibu bisa sekarang di dunia rajut? Sebelumnya apakah memang Ibu dari awal, dari kecil memang sudah merajut? Atau gimana nih jalan ceritanya? Nah, itu dia. Mungkin kalau darah seni mungkin ada ya. Karena saya, mama saya itu, saya ingat rajut sendiri bagi saya bukan hal yang asing. Karena saya ingat mama saya waktu masa kecil saya itu, karena di Danau Toba, tepian Danau Toba itu kan dingin sekali. Jadi kami harus punya selimut yang tebal untuk menghangatkan tubuh kita ya. Jadi mama saya itu merajut semua selimut-selimut kami itu semuanya tuh tidak pernah ada yang dibeli tetapi dirajut. Oke. Jadi sama apa itu yang kami pakai shawl, ponco segala macam itu buatan mama saya. Tapi saya tidak pernah belajar. Saya tidak ingat saya pernah belajar dengan mama saya. Tapi suatu saya masih menjadi seorang guru di sekolah Immanuel. Saat itu saya guru SMA mungkin tahun 2015 kali ya, 10 tahun yang lalu. Itu saya melihat sekelompok murid-murid saya itu yang lagi demen merajut gitu. Demen banget merajutnya. Tak tahu mereka tuh dapat inspirasi dari mana lah. Mungkin diinspirasi dari drama-drama Korea kali ya. Jadi tuh mereka merajut gitu. Saya umum melihat tuh bahwa enggak cewek, enggak cowok itu memegang benang dan rajut gitu. Terus saya penasaran pas selesai saya ngajar, saya ambil gitu. Saya lihat ini pinjam dulu dong gitu. Ini gimana? Ini mau bikin apa ini? Oh ini merajut madam katanya. Ini saya mau bikin shawl. Itu gimana katanya. Terus saya coba gitu. Saya ambil, saya pinjam, terus saya coba. Ya nggak bisa dong gitu kan. Terus ya gimana caranya gitu. Ya udah ini gini dulu. Ya udah saya cobain. Saya coba itu langsung bisa gitu. Memang nggak, menurut saya pada saat itu nggak susah bagi saya untuk mengikuti. Terus mereka bahkan loh, kok madam cepat bisa ya katanya. Terus saya bikin ikut mereka dan akhirnya sama candunya dengan murid-murid saya gitu. Hanya saya bisa memahami kenapa murid-murid saya bisa candu untuk merajut itu karena saya sendiri merasakan kemudian. Udah mulai banyak nih, biasanya kan kasih aja karena kan bikinan sendiri. Untuk aku lah bisa kata teman ya udah kasih. Habis itu kadang yang awalnya tuh masih untuk jadi kado aja, kado ulang tahun. Saya bikinkan, teman ada ulang tahun, nanti saya bikinkan tas dia kecil gitu, dia senang dia ini. Atau kalau anak kecil saya bikinkan boneka untuk jadi gancinya, jadi kadonya, begitu-begitu. Lalu saya pikir kok kayaknya enak banget ya gitu. Saya juga mulai melihat YouTube ya, dengan model-model tasnya ini jadi pengen gitu ya. Innernya itu ya masih sangat sederhana. Saya bikin kain aja, nggak pakai ridge-nya, nggak pakai kantong dalam atau bagaimana, yang sederhana lah gitu. Dan kemudian mulai kepikiran, mulai mencari ini gimana ya kalau saya mau seperti yang itu, kayak tas itu mau bikin innernya di mana ya bikinnya ya. Saya mulai mencari info dari teman-teman. Lalu saya juga tahu ternyata ada komunitas merajut di Pontianak gitu ya. Kemudian ya saya mulai ikut kopdarnya, ada regular meetingnya ya, ada regular meeting ya.
yang mungkin pertemuan bulanan yang kita sebut dengan kopdar, itu saya juga ikut. Kemudian mulai melihat rajutan teman-teman, mulai ada inspirasi, mulai segala macam. Nah, akhirnya kepikiran untuk ikut pameran. Oke. Jadi dari komunitas itu kan karena ada juga ternyata jadi tahu info lah bahwa kita punya Dekranasda yang juga kita bisa menitipkan produk-produk rajutan kita. Karena kan rajutan saya semakin banyak nih, tas-tas saya semakin banyak. Nggak bisa lagi saya pakai sendiri. Bahkan saya kemarin tuh sempat saking gampangnya itu saya punya banyak tas. Kalau misalnya saya bawa tas rajut buatan saya pergi ke rumah orang, terus orang itu suka, saya pulang tuh bisa bawa dompet aja pulang. Tas saya tinggal di situ gitu, diminta. Jadi akhirnya saya pikir kenapa nggak saya seriusin ya gitu. Jadi teman-teman juga, ayolah kita ikut titipkan ke Dekranasda gitu. Nah setelah di Dekranasda itulah mulai mindset saya berubah. Karena di Dekranasda itu kan, apalagi saat itu ketua Dekranasdanya itu kan Ibu Yeni. Ya. Ibu Yeni Kamtono ya. Dan beliau itu, saya lihat itu memang ya sangat aktif untuk membina kami, yang binaannya pengrajin binaan Dekranasda itu sangat aktif. Kami itu ada pertemuan bulanan kalau tidak ini ya, sekali sebulan bahkan ya. Kalau beliau itu tidak sibuk, itu kita pasti dikumpulkan gitu ya. Kemudian tuh, dan memang saya tahu bahwa beliau itu punya kerinduan untuk mengangkat kain corak insang, tenun corak insang itu. Jadi saat itu beliau menyarankan, coba deh kalian setiap produk ini, saya mau deh produk ini kita gimana caranya kain corak insang ini lebih dikenal luas gitu kan. Coba kita ini kan nggak hanya sekedar yang misalnya taplak meja atau apa gitu ya, bisa nggak yang lebih bagus misalnya kayak tas gitu, bikin kayak gimana kreasinya supaya ada motif corak insang di tas, di produk-produk Bapak Ibu begitu. Jadi saya pikir, ya gimana ya memang proses gitu, berproses gimana caranya. Yang awalnya tuh saya sudah rajut, kemudian sudah rajutan full nih, kemudian saya tempel aja di itu, waktu masih bentuk lembaran itu saya potong kain corak insangnya, terus saya bawa ke tukang jahit, terus diminta ditempelin gitu. Terus kan lalu saya bentuk tas, jadilah corak insang gitu ya. Awalnya tuh begitu. Lalu lama-lama saya kenal lagi dengan yang namanya kain tenun ikat Dayak. Kalau inspirasi saya ingin membuat sesuatu yang berbeda itu memang dari Ibu Yeni. Oke, yang banyak memberi masukan kepada saya. Iya, nanti tahan dulu Bu, informasi lanjutannya nanti kita akan lanjut lagi, tentunya dengan banyak sekali informasi-informasi lainnya. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana, nanti Gleri akan kembali lagi, jadi tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ekonomi Kreatif, dan Gleri masih dengan Bu Ika, pelaku UMKM tas rajut etnik ya. Bu Ika tadi sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi menarik, sejarah bagaimana Bu Ika bisa terjun ke dunia rajut seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pengalaman Ibu selama Ibu menjalani bisnis di dunia rajut. Sekarang mungkin dari segi pemasaran, terus bagaimana Ibu memperkenalkannya ke masyarakat, dan pelatihan-pelatihan apa aja yang sudah Ibu dapatkan selama ini. Boleh cerita lagi Bu sedikit? Ya, mungkin kalau tadi saya bilang pertamanya itu kan saya gabung dengan komunitas. Dan memang bagi UMKM seperti yang pelaku kriya seperti saya, itu memang disarankan untuk memang secara aktif mencari info, mencari dengan bergabung ke komunitas ya. Dengan dari komunitas itu akan diarahkan kemudian, oh ternyata ada pelatihan, kemudian baru mulai dikenakan ke instansi ya. Nah setelah tadi saya pertama kali tadi saya masuknya ke Dekranasda ya, Dekranasda kota maupun provinsi, dan kemudian ternyata itu kan ada lagi nanti dinas-dinas terkait yang juga akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM gitu ya. Karena kan saya juga tahu bahwa memang pemerintah kita menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pelaku UKM ya, untuk mendukung UMKM kita.
Jadi memang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh para pelaku UKM seperti saya, ya pelaku kriya begini ya. Jadi dan itu manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan-pelatihan itu banyak sekali. Dan dengan menjadi binaan dari suatu instansi ataupun lembaga begitu, saat ini saya menjadi binaan dari selain tadi Dekranasda Kota, Provinsi, saya juga binaan dari BNI, bahkan BI, Bank Indonesia. Dan apalagi setelah saya bergabung dengan Bank Indonesia itu banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan, kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan dari program-program yang mereka adakan, ya. Yang juga membuka mindset kita untuk bagaimana supaya kita senantiasa memperbaiki produk-produk kita untuk lebih diterima masyarakat, untuk lebih memiliki nilai jual, nilai untuk menaikkan value-nya lah, value dari produk kita sehingga lebih bisa diterima masyarakat. Saya sendiri yang mengupayakan ini tidak, ya. Saya hanya memanfaatkan kesempatan yang datang ke saya. Misalnya lewat pameran. Lewat pameran itu kalau bicara soal pameran, nah produk Tautoba ini juga sampai saat ini puji Tuhan masih dibawa setiap tahun ke pameran nasional, lokal maupun nasional ya, yang seperti Inacraft. Inacraft itu saya ikut secara aktif dari mulai 2022 setelah sempat terhenti pandemi ya. Itu kemudian aktif kembali tahun 2022 itu, kemudian saya dipercayakan sama Bu Yeni juga untuk ikut dibawa sebagai pengrajinnya, dan itu membuka mindset saya untuk lebih maju lagi karena saya melihat, saya tahunya Inacraft itu hanya sekedar tahu saja, tapi saya berkesempatan dibawa sama Ibu Yeni pada saat itu melihat produk-produk lain yang sangat bagus-bagus gitu. Jadi saya ingin setelah saya pulang itu saya ingin menjadi seperti ya lebih baik lagi dari situ. Jadi saya selalu inovasi lagi. Saya inovasi produk-produk saya. Nah mungkin seperti apa, saya yang tadinya tuh hanya nggak sekedar tenun, bahkan saya mengkombinasikan produk saya dengan bahan anyaman. Seperti anyaman ini, anyaman rotan, bahkan anyaman yang khas dari itu anyaman Bemban namanya, ini dari Putu Sibau. Dari Putu Sibau ini namanya anyaman Bemban khas Putu Sibau ya. Saya pikir ini bagus sekali. Saya lihatnya itu kan supaya produk saya itu bisa lebih memiliki nilai etnik yang lebih kental dari Kalimantan Barat gitu. Jadi saya mencoba menggali apa nih gitu. Kayak misalnya saya pernah melihat tikar, ini kan sebenarnya Bemban ini kan tikar ya. Tikar tuh saya kepikiran ini gimana nih kalau saya kombinasikan dengan tas ini. Nah gitu, saya coba gitu. Dan ternyata bagus dan diterima gitu kan. Setelah dikombinasi seperti begini tuh, dan ternyata memang lebih bagus gitu. Nih. Jadi kelihatan unik dan cantik gitu ya Bu ya. Uniknya itu dapat, jadi boleh dikatakan seperti saya sendiri sudah merasa kalau walaupun banyak pengrajin sejenis dengan saya, tapi itu produk saya itu bisa nampak gitu, bisa maksudnya tuh beda dari yang lain. Jadi saya juga sudah tahu, dan mungkin teman-teman juga bahkan customer juga tahu, oh ini punya Bu Ika nih gitu. Karena memang sekental itu ininya etniknya ada ciri gitu. khasnya, ciri khasnya tuh gitu ada. Ya. Walaupun ini kan ini kan mereknya nggak ada ya, brand saya ini kan, brand ini kan saya di dalam brandnya, tapi itu nggak dibuka brandnya, ini pun orang tahu ini punya Bu Ika begitu. Nah jadi tuh juga kesempatan-kesempatan seperti dari Dekranasda Provinsi pernah juga membawa produk-produk saya secara aktif di pameran-pameran seperti Kriya Nusa atau dan juga apa itu HUT Dekranas, HUT Dekranas Pusat ya. Dan di tahun 2023 itu di pameran Kriya Nusa 2023, puji Tuhan produk saya mendapatkan award, mendapatkan penghargaan sebagai potensial terbaik. Itu dari seluruh provinsi di Indonesia, ada 4 yang mendapatkan kategori itu. Salah satunya adalah Kalimantan Barat lewat produk rajutan saya. Wah, luar biasa. Ya, saat itu saya bisa menjadi motivasi juga buat para pengrajin kita nih Bu ya, untuk lebih maju lagi. Itu produknya pada saat itu tas yang memakai tenun sidan dari Kapuas Hulu. Saya kombinasikan dengan Bemban itu, dan mungkin itu menarik minat para juri ya. Para juri yang saya tahu tuh juri itu bukan abal-abal ya, itu untuk dari Dekranas ya.
Kalau untuk masalah idenya nih Bu, dari mana? Ibu bisa mendapatkan ide seperti ini, mungkin ada Nah itu apa? idenya itu saya pikir itu saya tadi cerita bahwa kita memang harus nggak bisa stagnan kita tuh merasa kita hebat gitu ya. Kita merasa kalau kita hanya berpusat ke diri kita sendiri, kita nggak bakalan tahu bahwa di luar sana ada banyak produk-produk yang hebat yang bisa menginspirasi kita, mempromosikan wastra Kalimantan Barat. Jadi tenun-tenun ikat yang saya tahu nggak hanya bagus untuk dijadikan baju seperti outer yang saya pakai ini. Saya pikir awalnya saya melihat ini seperti inilah, saya pikirkan saya melihat orang memakai outer etnik tenun ikat begini. Di mata saya langsung saya pikir kayaknya bagus dan dijadikan tas gitu. Itu pun dari rajutan, gimana caranya bisa ngerajut itu benang ya, bisa tenun ya, diapain gitu loh. Baru saya mulai, itu research, dicoba-coba, itu trial and error. Saya akhirnya tuh supaya dia lebih kaku, supaya apa itu saya trial and error, itu akhirnya saya dapat, saya harus lapisi dengan busa spesial, busa ati gitu ya. Terus jadi supaya dia lebih kaku dan akhirnya ya pas gitu, jadilah seperti yang begini gitu. Oke, keren banget. Dan ini ya masalah kreasi-kreasi seperti begini tuh ya kayak tenun ikat itu kan mahal ya. Kalau mungkin itu kita tahu lah itu harganya juga jutaan gitu ya. Jadi sedapat mungkin kalau saya beli selembar tenun ikat itu, semuanya itu saya akan manfaatkan, tidak ada yang terbuang. Jadi saya mengusahakan zero waste ya, tidak ada, semuanya bisa terpakai. Bahkan sebenarnya ujung ini kan biasanya yang paling cantik. Ujungnya ini, tepiannya ini kan ada rumbai-rumbainya. Saya taruh di sini, saya kepikiran aja ini gimana. Saya udah pakai bodinya kan, yaitu badannya itu saya udah pakai dengan tas yang lain. Tapi kan ini gimana, ya udah saya kombinasikan dengan begini gitu. Kemudian masih ada sisa-sisanya, ada rumbainya saya bikin jadi tassel begini. Masih ada, ada kecil potongannya lagi, masih bisa saya jadikan begini, jadi nggak ada yang terbuang gitu. Jadi semua bagian bisa terpakai ya Bu, yang kecil, potongan yang kecil saya lihat tuh ada, saya bisa jadikan dompet. Gitu, oke. Jadi semua yang tentunya karena kita sudah olah dia menjadi sesuatu, tentunya dia menjadi punya value kan. Jadi value-nya jadi naik ya, dan makanya ini juga harganya orang bilang ada rupa ada harga gitu ya. Dan kalau misalnya kisaran harga dari produk-produk saya ini untuk entas ini, karena memang tenun itu kan mahal. Jadi yang mahal ya juga saya juga menghargai produk saya juga gitu. Jadi produk saya ini seperti ini, walaupun misalnya saya beli 1 lembar harganya misalnya 2 juta, 2,5 juta gitu ya, saya bisa bikin beberapa pieces gitu ya, saya juga tetap akan jual yang memang sesuai dengan value yang saya punya gitu. Ini karya saya gitu. Jadi untuk seperti begini ini saya hargai, saya bandrol ini tasnya harga 1,4 juta. 1,4 Jadi juta. produk Tautoba itu memang ya buat kadang-kadang buat teman-teman saya gitu ya, mungkin ada yang bilang itu ya kalau punya Bu Ika deh, Kak Ika nih mahal-mahal gitu ya, ini yang mampu belinya hanya pejabat-pejabat saja begitu. Tapi karena memang sejauh yang saya lihat memang yang memang tertarik dengan produk-produk saya itu adalah di samping penyuka etnik, jelas yang memang yang mau merogoh kocek lebih dalam. Ya, jadi produk saya kalau kisaran harganya itu mungkin dari 400.000 mungkin ya 450.000 sampai 1,8 juta yang pernah saya, belum sampai 2 jutaan sih. Satu tas saya yang paling mahal itu di 1,8 juta. 1,8 juta. Ya. Itu semua kan tergantung dari bahan yang dipakai ya, lagi, tergantung bahan yang dipakai, betul. Karena kan tenun itu juga ya. seperti ini. Nah, ini sendiri nih, ini punya satu, ini tenun sidan pewarna kratom. Ini di tahun 2022 di mana saya ikut dan saya sebagai jadi saksi juga saat itu karena saya berada di tempat yang sama. Tenun ini meraih penghargaan Best of the Best produk di Inacraft 2022. Jadi produk itu kan banyak, ini ada metal, ada tekstil, ada kayu, itu ada berbagai elemen begitu ya, itu ada kategori. Dan di kategori tekstil, sidan kratom ini mendapatkan kategori sebagai the best tekstil dan ternyata bahkan best of the best. Jadi dia punya dua piala saat itu, dua cup yang dimiliki
oleh Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada saat itu, dan saya ada di situ. Dan memang betul seperti inilah. Ini saya beli, cuma memang ini susah ya saya dapatkan ya, karena bukan karena mahalnya. Katanya terbatas penenun yang membuatnya, sehingga saya request ini bisa setahun. Dan memang betul, saya buat ini sudah selesai tidak lama pasti sold. Secantik ini sih gitu. Ya, saking limited edition-nya ya, Bu ya. Betul. Untuk motif yang ini ya. Ya. Oke, baik. Oke, berarti ini semuanya adalah hasil kerajinan yang sudah diproduksi oleh Totoba ya. Betul. Nah, mungkin harapan ke depannya nih, Bu. Untuk para pengrajin, terkhususnya pengrajin tenun yang ada di Kalimantan Barat, ataupun bagi para pemirsa nih yang mungkin masih belum mengerti dan belum paham dan juga belum tahu tentang kerajinan-kerajinan tenun, apa Bu harapan ke depannya? Saya berharap untuk teman-teman pelaku kriya seperti saya itu supaya tetap semangat, dan segala sesuatunya itu butuh proses. Saya juga bisa sampai ke titik ini itu juga melalui proses yang panjang, dan tetap semangat, tetap gali potensi diri untuk bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasi-informasi yang tentunya ini menarik sekali dan juga bisa memotivasi oleh teman-teman kita yang ada di manapun berada, terkhususnya bagi para pengrajin. Sukses terus buat Totoba, Ibu. Semoga bisa terus berinovasi, menginspirasi bagi semua UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih. Ya pemirsa, tas rajut tenun etnik Kalbar memiliki potensi yang besar untuk menjadi produk unggulan. Dengan kombinasi antara teknik dan juga kreativitas, akan menghasilkan produk yang unik dan juga bernilai tinggi. Ya, demikian pemirsa ekonomi kreatif kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. UMKM bangkit, kita hebat. Bye-bye.